warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Semangat pagi, jaya, 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 prestasi, yes. Terima kasih anak-anak sekalian, aku ucapkan selamat sore. Masih semangat semuanya? Iya betul, semangatnya harus selalu pagi. Seperti kemarin Pak Guru sampaikan, pada waktu pagi semangatnya harus pagi, siang hari semangatnya harus pagi, sore hari semangatnya harus pagi. Coba Pak Guru pengen menyapa dulu, ya pengen menyapa dulu. Kelihatannya kok masih apa ya? Mungkin karena lemah berpuasa, tapi semangat ya, tapi harus semangat. Pak Guru pengen menyapa dulu coba. Halo, hai. Oh masih sepi. Ayo bangun. Halo, hai. Apa kabar? Kalau disapa seperti itu jawabnya bagaimana? Ya, apa kabar? Jawabnya bagaimana? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah itu bagus. Terima kasih. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah sudah memasuki hari yang ke-9. Iya, yang ke-9. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki sepertiga. Nah, sepertiganya. Besok kan hari yang ke-10, berarti sepertiga kita dalam menjalankan ibadah puasa. Sedikit Pak Guru sampaikan yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Pak Guru teringat salah satu hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftorihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ada dua saat yang paling menyenangkan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, yaitu yang pertama farhatun 'inda iftorihi, saat-saat di mana kita berbuka puasa. Kalau menjelang puasa seperti saat ini, ya sebentar lagi nanti buka puasa, kita merasa senang, membayangkan nanti di meja itu ada makanan apa. Hampir semua nanti kalau sudah waktunya kepinginnya itu dimakan semua. Ini waktu yang paling menyenangkan. Kemudian yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu saat-saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan hari ini, termasuk yang belum kita kerjakan, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan sore hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya setelah anak-anak nanti mengikuti pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan, diharapkan satu, ya, anak-anak bisa menjelaskan arti jujur. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menceritakan, ya, contoh sikap terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, anak-anak bisa menunjukkan sikap jujur. Yang keempat, harapannya adalah anak-anak bisa menyebutkan keuntungan atau manfaat, kebahagiaan orang-orang yang mempunyai sikap jujur. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan Pak Guru, anak-anak semua mengawali kegiatan pembelajaran sore hari ini dengan membaca basmalah.
Harapannya mudah-mudahan dapat berjalan lancar, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum sampai ke materi, Pak Guru ingin bercerita sedikit saja. Kemarin atau bulan kemarin rupanya ketika kita sedang melaksanakan ulangan, yaitu ulangan penilaian tengah semester, itu ada anak yang namanya Andi dan Dodi. Tapi mohon maaf kalau kemungkinan ada namanya yang sama. Ini hanya ilustrasi saja, ya, tidak usah diambil hati. Andi dan Dodi ini kebetulan dalam kelas ketika ulangan itu duduknya Andi di depan, Dodi di belakang. Jadi ngarep bumi gitu lah, gitu. Depan dan belakang. Dalam mengerjakan soal ulangan, di antara teman-temannya mengerjakan soal itu dengan tenang. Yang mungkin karena mau belajar, menggunakan waktunya untuk belajar dengan baik. Tapi berbeda dengan si Dodi. Dodi ini kelihatan gelisah, gusar, ya, tidak tenang seperti teman-temannya. Ini karena mungkin si Dodi itu tidak mau belajar atau tidak mau menggunakan waktunya dengan baik untuk belajar, sehingga ketika ulangan merasa gugup, merasa bingung, pikirannya itu gusar, itu takut nanti tidak bisa menjawab soal dan lain sebagainya. Beda dengan si Andi. Si Andi mungkin karena anaknya rajin belajar sehingga mengerjakan soal itu dengan tenang, tidak seperti si Dodi. Nah, apa yang dilakukan Dodi karena takut nanti tidak bisa mengerjakan ulangan sampai selesai dan takut nilainya tidak baik, sehingga Dodi itu nyontek hasil ulangannya si Andi, nyontok, walaupun tidak sepengetahuan si Andi. Padahal anak tahu menyontek itu perbuatan baik atau tidak? Iya, tidak baik. Itu anak yang tidak jujur itu. Ya itu. Anak yang tidak jujur atau bohong. Bohong pada siapa? Ya bohong kepada dirinya sendiri. Juga akibatnya itu bohong kepada diri sendiri dan orang lain. Itu akibat si Dodi melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu nyontek hasil ulangannya si Andi. Nah ini anak sekalian, dari sedikit ilustrasi yang Pak Guru sampaikan ini tentunya kita menjadi belajar. Nah, betapa pentingnya suatu kejujuran dan betapa mulianya manfaat dari sikap jujur. Nah, untuk itu kita tentunya harus mencontoh sikap jujur yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, seperti anak-anak ketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah sendiri dalam Al-Quran disebut dengan sebutan apa? Uswatun hasanah. Ada yang tahu? Masih ingat apa arti uswatun hasanah? Iya betul. Uswatun hasanah itu adalah suri tauladan yang baik, yang perlu kita contoh, yang ada di pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah itu sosok yang mempunyai pribadi yang agung, akhlaknya yang agung, yang mulia. Sejak kecil sampai dewasa, menjadi pedagang, menjadi pemimpin, Rasulullah itu menunjukkan sikap jujurnya. Dan sikap jujur Rasulullah itu tidak hanya diakui oleh teman-temannya, orang-orang sekitar, termasuk musuhnya mengakui sikap kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya siapa musuh Rasulullah? Ada yang tahu? Oh, lupa. Yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu musuhnya Nabi Muhammad, itu sampai mengakui akan sikap kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa yang disampaikan oleh Abu Jahal? Abu Jahal itu menyampaikan bahwa saya tidak bilang Nabi Muhammad itu orang yang tidak jujur. Yang saya sampaikan adalah ajaran Nabi Muhammad itu yang saya bilang itu dusta. Jadi Rasulullah itu bukan sosok manusia yang pendusta, pembohong, tapi yang disampaikan Abu Jahal adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu yang dusta. Mengakui kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejujuran Rasulullah, sikap jujur Rasulullah tidak hanya diakui oleh orang-orang sekitarnya, ya, tetapi termasuk musuhnya pun mengakui sikap kejujuran yang bersinar di sosok seorang Rasul pilihan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap jujur Rasulullah itu kelihatan mulai sejak kecil. Nah, ketika beliau umur 12 tahun ikut berdagang dengan pamannya. Ayo, siapa yang ingat siapa paman Nabi Muhammad yang pernah merawat Nabi Muhammad ketika masih kecil? Ada yang ingat? Siapa? Iya, Abu Thalib, betul. Rasulullah ketika ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib itu sudah melihat atau sudah terlihat melihatkan sikap kejujurannya, apalagi setelah bisa berdagang sendiri. Itu di dalam berdagang Rasulullah itu beda dengan umumnya orang-orang yang berdagang. Rasulullah ketika berdagang itu tidak pernah menipu, tidak pernah menipu Rasulullah. Ratang mengguni. Kemudian Rasulullah ketika berdagang itu tidak pernah mengurangi takaran, ya, tidak pernah mengurangi takaran, mengurangi timbangan, tidak pernah. Terus Rasulullah juga tidak pernah memberikan janji-janji, ya, dengan janji-janji. Kalau sampean mau beli sekian, nanti saya beri hadiah ini harganya diskon sekian. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam berdagang itu dilakukan dengan sukarela. Ini dagangan kita seperti ini, mau bayar berapa, harganya sekian, mau atau tidak. Kalau sudah jadi deal, nah ini baru ijab kabul. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah makanya ketika Rasulullah menunjukkan sikap pribadi yang sangat jujur seperti itu, yang tidak hanya dilakukan atau diakui oleh orang-orang sekitar, termasuk musuhnya, termasuk orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang Quraisy pra-Islam. Nah, itu orang-orang itu sudah memberikan predikat yang terhormat, Karena apa? Karena Rasulullah sangat menjunjung tinggi kejujuran, dan kejujuran yang selalu melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang kafir Quraisy pra-Islam saja sambil memberikan predikat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sebutan atau gelar Al-Amin. Itu. Ada yang tahu apa artinya Al-Amin? Siapa yang tahu? Lupa, iya, lupa atau ngantuk. Nah itu Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Nah itu. Anak-anak sekalian, sebelum sampai ke panjang lebar jadi lupa, mungkin anak-anak tanya-tanya, lupa apa sih? Katanya harus tahu arti kejujuran, arti jujur, kok tidak disampaikan? Nah jujur itu apa sih? Ada yang tahu mungkin, ayo sampaikan apa jujur. Nah, jujur itu adalah mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu sesuai fakta, sesuai kenyataan. Itu namanya jujur. Jadi jujur adalah mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu sesuai fakta, sesuai kenyataan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu sesuai kenyataan yang ada. Itu namanya jujur. Okay. Ini Pak Guru jadi ingat pernah membaca dalam buku kumpulan khutbah yang dikumpulkan oleh Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya, itu beliau menyampaikan yang dalam bukunya itu disampaikan menukil dari hadis Rasulullah, ya.
Ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Karena apa? Ternyata kejujuran itu harus dimulai dari sendiri, yang nantinya akan berdampak kepada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kata Rasulullah, ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Nah, anak-anak harus mulai dari sekarang dan dibiasakan sejak kecil. Jangan nunggu nanti. Kalau saya sudah dewasa, sudah tua, sulit nanti kita akan membangun sikap kejujuran yang ada pada diri kita. Nah, ini dimulai dari sekarang. Ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri, mulai sekarang. Dibiasakan mulai dari kecil. Tuh, ya. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Itu. Jangan mungkin ini Pak Bro juga pernah ini tanya ketika mulai pelajaran, ditanya mungkin ini siapa ini? Oh, anu Pak, itu bagus. Nah, Pak Bro tanya, bagus. Kalau Pak tadi pagi sholat subuh atau tidak? Sebetulnya bagus tidak subuh, tapi jawabannya apa? Sholat subuh Pak. Bohong atau tidak? Bohong, berarti tidak jujur. Tuh, sudah satu kali. Pak Bro lanjutkan kembali. Bagus sholat subuh jam berapa? Jam 5 Pak. Jadi dia hanya menjawab sesuai seperti mengingat-ingat. Padahal bagus tidak subuh, tapi bisa menjawab katanya subuh. Jam berapa? Jam 5. Pak Bro tanya lagi, Gus, kamu subuh dengan siapa? Bagus jawab lagi. Sudah tadi bohong, tidak sholat subuh, bilang sholat subuh. Terus bohong yang kedua, katanya subuh jam 5. Yang ketiga ditanya subuhnya dengan siapa? Katanya dengan bapak, ibu, adik. Nah, ini berarti sudah bohong tiga kali. Sudah 3 kali. Nah, ayo sekarang kita ubah. Kita ubah mulai sekarang. Biasakan kita berperilaku, ya, berucap, bertingkah laku jujur, jujur. Dan itu yang disampaikan oleh beliau Profesor Haji Nasruddin Umar itu, hadis seperti itu juga dikuatkan, ditegaskan oleh Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafa binafsik al-yawma hasiba. Ya, itu cukuplah diri sendiri sebagai penghisap, penentu terhadapmu. Ayo, jadi kita mulai. Jadi diri kita sendiri yang harus memulai bersikap jujur. Ini, karena apa sih? Iya, karena anak-anak, Pak Guru, dan kita semua manusia ini adalah sebagai faktor penentu. Masyarakat di sekitar kita ini akan timbul konflik, timbul masalah, timbul pertengkaran, timbul mohon maaf tawuran dan sebagainya. Ini mungkin disebabkan karena faktor kita yang senang, ini ya, yang senang menyebar kebohongan, atau kita akan menciptakan kondisi kita menjadi kondisi masyarakat yang tentram, masyarakat yang tenang, masyarakat yang damai, karena kita menjunjung tinggi sikap kejujuran. Itu, anak-anak sekalian, ya. Jadi banyak sekali sebetulnya nih, banyak sekali manfaat dari sikap jujur, ya. Manfaat sikap jujur atau kebahagiaan orang-orang yang punya sikap jujur itu banyak. Di antaranya satu, orang yang jujur itu mendapatkan rahmat dari Allah, disayang oleh Allah. Berarti dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, disayang oleh Allah. Karena apa? Kejujuran itu mengantarkan kita ke kebaikan. Nah, kebaikan akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian hikmah yang kedua, anak yang jujur, orang yang jujur itu akan disenangi oleh orang tua. Orang tua kita akan merasa senang, kalau kita selalu berperilaku jujur. Termasuk kalau di sekolah,
Pak guru, Bu guru akan merasa senang kalau melihat anak-anak itu mempunyai sikap yang jujur. Contoh misalnya lagi pelajaran olahraga atau lagi upacara, terus anak-anak menemukan uang misalnya itu. Yang baik bagaimana? Kalau kamu menemukan uang mau dikembalikan ke siapa tidak tahu orangnya, yang kehilangan bagaimana? Iya benar, diserahkan ke Pak guru, ke Bu guru. Supaya nanti diumumkan oleh Pak guru siapa yang kehilangan uang ini, suruh ngambil ke kantor dan sebagainya dan sebagainya. Itu contoh yang baik, ya. Orang tua akan senang, Pak guru pun akan senang. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah kita mempunyai banyak teman, ya. Mempunyai banyak teman karena jujur, karena kita selalu jujur, itu teman akan senang bergaul, senang berteman dengan kita. Beda kalau anak yang bohong, akan dijauhi teman gitu. Kemudian yang keempat, nah seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, orang atau anak yang mempunyai sikap jujur itu akan membawa kebaikan gitu. Jadi masyarakatnya jadi tentram, masyarakatnya jadi damai, masyarakatnya tenang karena orangnya pada jujur gitu. Anak sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh Pak Guru ambil kesimpulan, mari dengan kita mencontoh ya akhlak Rasulullah SAW, khususnya akhlak atau pribadi yang sangat bersinar di sosok seorang Rasul pilihan Nabi Muhammad, yaitu sikap jujur. Kita mencontoh kejujuran Rasulullah dimulai dari sekarang, dari anak-anak, ya. Terus nanti dewasa, menjadi orang tua, menjadi pribadi yang mempunyai sikap jujur. Supaya apa? Berdampak kepada diri sendiri, ya. Dimulai dari diri sendiri, nanti akan berdampak kepada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kalau boleh Pak Guru sampaikan, ya, dengan mempunyai sikap jujur, nah ini harapannya mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, disenangi orang tua, Pak Guru, Bu guru senang, banyak teman, dan yang paling penting akan membawa kebaikan bagi orang yang mempunyai sikap jujur. Yuk kita awali, kita berucap, kita melangkah dengan ucapan, ya, perkataan, perbuatan, tingkah laku yang jujur. Anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah sedikit kita mengulang kembali. Ada yang bisa lagu Pelangi-Pelangi? Bisa? Iya, pintar. Ayo bareng-bareng dengan Pak Guru, tapi syairnya menggunakan syair yang dari Pak Guru, ya. Liriknya pakai pelangi-pelangi, tapi syairnya pakai yang Pak Guru. Coba pelangi-pelangi, sama-sama ya. Yuk. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Itu harapannya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan anak-anak bisa memulai dari sekarang dengan menanamkan pribadi kita berperilaku yang jujur. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.